Mulai dari desa dulu, tiap desa harus punya gudang beras. Dulu sebutnya lit, sekarang nggak ada. Orang setiap hari beras yang ada, padi yang ada di pematang sawah langsung diangkut oleh bandar. Nanti kalau harga naik, yang rugi itu adalah buruh tani. Ini yang terjadi hari ini. Logika kita ini terlalu luar negeri. Padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Nah, ini yang harus segera dibenahi sistematika berpikirnya, sehingga ketika hari ini harga jagung naik, pertanyaan saya ini, apakah nggak ada rencana taman per tahun? Wilayah mana penghasil jagung, berapa juta ton dihasilkan, beras berapa, semuanya dibikin perencanaan yang baik, terintegrasi. Saya katakan hari ini tidak ada integrasi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Tidak, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Semuanya hanya bermain data. Real di lapangan tidak berjalan secara efektif. Sehingga satu sama lain, kalau ada musim kacang, nanam kacang semuanya. Musim ketimun, nanam ketimun semua. Musim cabai semuanya. Akhirnya pasar itu di kita biasa. Kalau pasar lagi penuh. Kalau pasar lagi kosong. Kita ngomong lagi persoalan misalnya rakyat harus pangannya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, anak-anak sekolah harus produktif, tiap hari harus belajar daring. Mana ada produktifnya? Kemudian kita bikin program perkarangan lestari, kemudian program peternakan, perikanan, kemudian program pembagian ayam. Nggak akan ada artinya semuanya kok budaya itu hilang. Kenapa oleh budaya pabrik? Orang semuanya diatur kok hari ini oleh para konglomerat. Akhirnya tradisi yang ada di bawah hancur semuanya hari ini. Silakan dicek di rumah-rumah, nggak punya ayam kok, nggak punya telur kok, semuanya beli, tergantung. Sehingga orang menuntut pada pendapatan semuanya. Karena apa? Nggak ada produksi rumah tangga. Ini harus semuanya berbasis pekerjaan, berbasis proyek. Ini kultural, ini harus dikembalikan. Mindset kita harus segera dirubah. Dari pembangunan yang hanya berbasis angka, berbasis proyek, menjadi pembangunan kultur kembali yang harus dibangun ketahanan di setiap rumah. Inilah barangkali pada masa pandemik ini misalnya, berulang-ulang saya ngomong, gak ada itu anak sekolah libur. Intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, ngabisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Semua kita hanya berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya adalah hanya di Jakarta, agar dipuji di Jakarta, Real rakyat nggak keurus. Inilah barangkali penyadaran bagi kita semuanya pada hari ini. Untuk apa? Pada akhirnya saya meminta, menurut saya, evaluasi berbagai perubahan hutan. Sudahlah, perhutani ini, kalau memang gagal dia nanam kayu jati, rugi terus, sudah, kembalikan saja jadi hutan alam. Kalau jadi hutan alam susah juga, udah tanamin duren aja sudah, nggak ada masalah. Tanamin rambutan saja sudah, nggak ada masalah. Dibanding lagi ahli fungsi lahan lagi. Saya katakan kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahankan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu, suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir